Suatu hari hiduplah sepasang suami istri yang bernama Pak Iwan dan Bu Wati. Mereka sangat miskin karena suaminya pemalas dan tidak mau kerja. Mereka bertetanggaan dengan sepasang suami istri yang bernama Bu Yana dan Pak Anja yang hidupnya berbeda dengan Pak Iwan dan Bu Wati. Mereka sangat kaya. Bun, ayah harus kerja dulu ya. Iya ya, iya Bu. Oh ya, kamu harus dulu. Iya, kalau pulang cepat. Oh yang penting kayak gitu. Tak udah, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, Bu. Iya. Lihat tuh mas suaminya lagi kagak kerja. Mereka mau pengangguran, pemalas, kerjanya cuma tidur, makan, minum, ngopi, ngerokok, ngabisin uang aja tahu kamu. Ya udah sih, nanti aku cari pekerjaan. Kamu juga taunya cuma ngomel-ngomel. 5 bulan kemudian, Bu Wati merasa semakin iri kepada tetangganya dan merasa kesal kepada suaminya karena suaminya belum mendapatkan pekerjaan, sehingga pada akhirnya Pak Iwan dan Bu Wati berinisiatif untuk memelihara tuyul. Gimana mas, kamu udah dapat pekerjaan? Belum. Gimana sih kamu iri? Aku tuh udah capek hidup miskin. Aku tuh iri ngeliat Ciana bisa shopping. Gimana kalau kita melihara tuyul aja mas? Aku lihat keluarga kamu sebelah ada yang melihara tuyul bisa kaya loh. Emang kamu siap menerima resikonya? Ah, itu mah gampang. Yang penting kita bisa kaya raya mas. Ya udah, kalau gitu nanti kita temui dulunya. Sampailah Pak Iwan dan Bu Wati di rumah dukun yang mereka tuju. Lalu mereka berbicara kepada bayi itu bahwasanya mereka ingin memelihara tuyul. Ada apa kita kamu kalian di sini? Jadi gini Mbak, kedatangan kami ke sini, kami ingin memelihara tuyul. Apakah kalian siap memenuhi syaratnya? Siap Mbak? Jadi kalian harus memberikan bantuan latihan bantu. Sebabkan promo tujuan yang ingin kalian ambil harganya. Ya mbak, kalau gitu ini uangnya. Kami pulang. Seorang harinya, Pak Iwan dan Bu Wati mulai bereaksi. Mereka melakukan sesuatu yang tidak selalu dan tuyulnya pun mengambil uang. Lalu uangnya pun diberikan kepada Pak Iwan dan Bu Wati. Sedangkan Pak Iwan tidak mempunyai pekerjaan atau Pak Iwan adalah seseorang yang beruntung. Akhirnya mas kita kaya raya. Bahkan kita bisa lebih kaya dari Siana itu. Ya akhirnya. Apa nggak dari dulu aja kita kayak gini? Ya udah deh mas, aku mau shopping dulu. Setelah Bu Wati yakin, Bu Wati pun berpapasan dengan tetangga. Lalu, Ayo bu,
Mau kemana Bu Wati? Baru pulang dari mall nih, ya. Setelah Bu Wati pulang shopping, Bu Wati pun berpapasan dengan tetangga. Lalu, Ayo Bu. Mau kemana Bu Wati? baru pulang dari mall nih. Ya udah ya Bu, saya pulang dulu. Soalnya di sini bau kemiskinan. Ih, apaan sih? Sombong banget ya sekarang Wati. Iya ya, kok dia sekarang bisa sekaya ini? Padahal kan suaminya pengangguran. Dapat uang dari mana ya? Tapi aku dengar di kampung sebelah banyak yang kehilangan uang. Iya, kemarin juga Bu Yana cerita dia kehilangan uang dan sebagian emasnya. Apa jangan-jangan dia memelihara tuyul? Terus selama ini yang mengambil uang warga, tuyulnya Bu Wati? Wah, bisa jadi tuh. Seminggu setelah mencurigai, akhirnya rahasia Bu Wati terbongkar oleh istri yang melihat Bu Wati dari saja setelah Loh, bukannya itu Bu Wati dan tak ingat ya? Kok dia ke rumah dukun? Apa jangan-jangan kecurigaan Wati selama ini? Wah, aku harus video nih buat jadi barang bukti. Keesokan harinya, Busri pun menemui warga-warga sekitar dan menunjukkan video seorang. Lalu warga-warga merasa tidak terima karena merasa dirugikan. Akhirnya, warga-warga pun menemui Bu Wati dan Kak Iwan untuk meminta penjelasan. Setelah mereka berdebat, PRT pun datang karena PRT mendengar tuntutan tersebut. Akhirnya, mereka pun menyelesaikan masalahnya secara netral. Bu, tahu gak sih? Ternyata Bu Wati dan Pak Iwan beneran melihara tuyul tahu. Tahu dari mana kamu Bu Sri? Kalau nggak percaya, nih aku punya buktinya. Mana buktinya coba? Coba lihat. Berarti benar ya yang ngomongin Bu Sri selama ini? Mending kita samperin aja ke rumahnya. Setuju. Ada apa yang ribut-ribut? Kita mau dibongkar rumah Bu Wati. Emang ada masalah apa? Gini loh Pak, jadi selama ini yang ngambil uang warga tuh yang mengawasi. Nih Pak, buktinya. Oh ya udah, hari ini kita kesana bareng-bareng. Keluar kamu Wati, keluar. Kamu sudah merugikan warga. Keluar. Apa-apaan nih? Alah, jangan sok tahu kamu. Kamu memelihara tuyul kan? Aduh, apa sih Bu? Gini deh, kalau bertetangga sama orang miskin, tahu tetangga yang kaya panas. Lagian tahu apa kalian? Semalam aku melihat kamu ke rumah dukun. Emang kamu punya buktinya? Nih, aku punya buktinya. Apa ibu benar memelihara tuyul? Karena warga ini melihat kalian berdua ke rumah dukun. Kalian sudah tidak bisa mengalah lagi. Bapak percaya sama Busri? Busri kan tukang gosip, siapa tahu dia ngarang cerita. Itu tadi sudah ada bukti dan itu terlihat jelas kalian berdua yang ada di video itu. Lah Pak, kan bisa jadi itu editan. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa diedit? Kamu tuh Wati udah salah, nggak mau ngaku, udah jelas-jelas itu kamu. Hei tukang gosip, bisa nggak sih nggak usah ngurusin hidup orang, ngarang cerita sudah. Sudah, kita selesaikan masalah ini dengan baik-baik.
Yang terhormat kepada Abah Yai Muhammad Maruf Salahuddin beserta Bu Nyai Hamsatu yang saya, dan kepada teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Orang pesek bertemu orang pesek berkata hello sek. Orang mancung bertemu orang mancung berkata hello cung. Orang gendut bertemu orang gendut berkata hello dut. Si pesek bertemu si mancung, si gendut tidak bisa ngomong. Akhirnya mereka berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan bukan yang kedua, mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang rambut, baik yang rambutnya keriting ataupun yang diribonding. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat hingga nikmat iman Islam yang masih melekat. Kedua dan bukan yang ketiga, salawat seiring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Hari ini saya akan membahas tentang musyrik. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu musyrik? Apa itu musyrik? Masih tahu be. Ya, jadi musyrik adalah perbuatan yang sangat dibenci Allah. Kenapa dibenci Allah? Karena itu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap keesaannya. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman, dan sesungguhnya di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya dengan cinta yang seperti cinta kepada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka cintanya kepada Allah lebih besar. Apa maksudnya? Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah itu merupakan perbuatan musyrik. Nah, bentuk-bentuk musyrik itu beragam teman-teman semuanya. Ada menyembah berhala, mempercayai dukun, memelihara tuyul seperti yang ada di drama tadi, hingga meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, musyrik tadi adalah perbuatan yang sangat berat. Kenapa? Karena itu merupakan pengkhianatan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa musyrik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali jika dia bertobat dan memohon ampun kepadanya. Nah, yang kedua yang akan saya bahas mengenai rezeki. Kenapa sih kita harus bekerja? Biar mendapat uang. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan kata Nabi, rezeki itu ditetapkan dari sebelum kita dilahirkan. Maka mustahil manusia lahir di muka bumi ini tidak memiliki rezeki. Sekarang saya tanya, kalian tinggal di mana? Di Lampung Selatan. Kalau di bumi itu kan luas ya. Barangkali kalian tinggal di Lampung Selatan. Nah, ternyata rezeki kalian turunnya di Jepang misalnya. Itu kan kalian harus berangkat ya. Kalian harus bekerja untuk mendapatkan rezeki tersebut. Kalau Lampung Selatan itu terlalu luas. Ya udah Sidoarjo, kalian tinggal di Sidoarjo. Rezeki kalian ternyata di Jatimulyo.
itu kalian harus berangkat, harus bekerja, harus beraktivitas untuk mendapatkan rezeki tersebut. Jadi pertama, rezeki itu menuntut pencarian, dan itu ditetapkan oleh Allah kepada seluruh manusia, bukan seluruh umat Islam. Jadi walaupun dia non-muslim, meski mendapat rezeki. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Ambil sisi positifnya saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.